jangan dia lewat di depan. Jadi yang sini itu. Oh iya udah sini cukup. Singgih pinanditu lanang istri sane sampun meraga suci sane hormati titiang. Bapak Ketua Banjar dan jajaran taler sane titiang hormati. Bapak Panurikse sane sampun rauh taler sane titiang hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik umat sedharma sane titiang tresnanin. Terimalah salam pangabakti titiang. Om Swastiastu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji Kajeng Ide Sang Hyang Widiwasa dalam perbaunya sebagai Ide Dargedewi, karena atas asung kerta warna nugrahunya lah kita dapat berkumpul di tempat yang suci ini untuk melaksanakan persembahyangan tumpek wayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat sedharma yang berbahagia, kita sebagai umat Hindu ya selalu dihadapkan dengan hari-hari suci keagamaan. 6 hari yang lalu kita telah melaksanakan upacara melasti, habis melasti, kemudian Tauragung, habis Tauragung, Nyepi, dan sekarang tumpek wayang. Kemudian nanti ada Purnama, ya. Habis Purnama, Saraswati, Banyu Pinaruh, Sumeribek, Sabomas, Pagarwesi, cukup banyak ya hari-hari suci kita. Ya. Untuk itu, mari kita laksanakan hari-hari suci ini sebagai kesempatan kita untuk senantiasa memuliakan diri agar menjadi suci. Ya. Menghargai terhadap diri kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sehingga pada saat ini kita melaksanakan persembahyangan tumpek wayang. Ya. Makna tumpek wayang bagi umat Hindu, ya, tumpek wayang adalah rangkaian hari suci yang datangnya setiap 6 bulan atau 210 hari sekali menurut perhitungan kalender Bali. Ya. Tumpek wayang jatuh setiap hari Sabtu atau Saniscara Kliwon Wuku Wayang. Ya. Hari suci ini erat kaitannya dengan cerita Rari Kumaru yang ingin dimakan oleh Betara Kala. Karena Rari Kumaru lahir bertepatan dengan Wuku Wayang. Nah, untuk itulah ya, bagi anak yang lahir pada Wuku Wayang, ya, hendaknya melukat dengan tirta wayang sabuh leger. Ya, pada kesempatan inilah bagi yang lahir pada tumpek wayang, ya, kesempatan untuk membayuh atau mertirte pengelukatan dengan tirta wayang sabuh leger. Di hari yang suci ini, umat Hindu melaksanakan upacara yang ditujukan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Iswara untuk memohon keselamatan dan kerahyuan umat. Ya. Di samping itu juga hari suci ini memiliki makna sebagai hari kesenian. Karena diyakini tumpek wayang adalah sebagai hari lahirnya berbagai alat-alat kesenian seperti gong, gender, wayang, barong, dan sebagainya. Ya. Tumpek landep merupakan cerminan di mana dunia diliputi oleh hal-hal negatif. Ya. Manusia diliputi oleh kebodohan, kegelapan, keangkuhan, dan keangkaramurkaan. Ya. Oleh sebab itulah Dewa Siwa mengutus Sang Hyang Samiranu untuk turun ke dunia, ya, menjadi seorang mediator, ya, untuk memberikan kekuatan yang positif kepada manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Ya. Mediator di sini yang dimaksud adalah yang dikenal sebagai dalang. Ya. Dewa Iswara telah memberikan kekuatan, ya, kepada seorang dalang, ya,
yang disebut dengan taksu, sehingga seorang dalang itu dapat menunjukkan pementasan wayang ya dengan cerita yang penuh dengan filsafat humor, ya, kritik, saran, dan realita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sehingga seorang atau orang yang menonton pertunjukan wayang itu akan mensugesti dirinya akan atau dengan energi-energi yang positif, sehingga dengan energi yang positif itu dapat menyeimbangkan fisik dan mental spiritualnya. Kemudian kalau di kalau di Bali, ya, kalau misalnya ada anak yang lahir tepat pada tumpak wayang, ya, ini harus diupacarai, di mana upacara biasanya cukup besar dengan salah satunya adalah menyelenggarakan wayang sapu leger. Ya, tujuan daripada upacara dengan menyelenggarakan wayang sapu leger ini adalah supaya terhindar dari gangguan betara kala. Di dalam lontar sapu leger juga disebutkan bahwa Dewa Siwa yang memberikan izin kepada betara kala untuk memakan anak yang lahir pada wuku wayang. Ya, memberikan izin kepada Dewa Kala atau Betara Kala untuk memakan anak yang lahir pada tumpak wayang atau wuku wayang, ya. Sehingga Betara Kala itu tahu kalau Rare Kumara itu lahir tepat pada wuku wayang. Sehingga pada saat itulah, ya, Rare Kumara dikejar-kejar, ya, sehingga Rare Kumara itu lari ke sana ke sini sampai terengah-engah, ya, karena kecapean. Ya, sehingga pada saat itu Betara Siwa, ya, berusaha untuk menghalangi daripada kebengisan Betara Kala, ya. Karena pada saat itu bertepatan dengan tengah tepat atau jegjegai, ya. Sehingga sebagaimana di dalam lontar itu juga disebutkan bahwa orang yang berkeliaran di tengah hari itu boleh dimakan. Sehingga pada saat itu Betara Siwa kebetulan menghadang daripada Budak Kalu supaya Rare Kumara itu bisa terselamatkan, ya. Sehingga pada saat itu Betara Siwa juga hendak dimakan oleh Betara Kala, ya. Kemudian Betara Siwa, ya, rela dia dimakan oleh anaknya Betara Kala, ya, asal ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, ada syarat diantaranya adalah sloka-sloka yang harus bisa dia jawab atau dia terka oleh Betara Kala. Ya, di antara sloka yang diberikan yang pertama adalah Asta Om Asta Pada Sad Lungayan. Ya. Kemudian Catur Puto Dwi Puruse. Kemudian Eka Bago Muka Inggun. Kemudian yang terakhir adalah Dwi Srenggi Sabto Locanam. Nah, itu sloka-slokonya yang diberikan oleh Betara Siwa. Ya, Om Astapada, ini artinya Betara Siwa berkeadaan berkaki 8. Ya, 4 kaki lembu, 2 kaki Betara Siwa, 2 kaki Dewi Uma. Kemudian Sad Lungayan, ya, bertangan 6, ya, 4 tangan Betara Siwa dan 2 tangan Betari Uma. Kemudian Catur Puto, 4, Puto itu buah kelamin, ya, 2 buah kelamin lembu dan 2 buah kelamin Betara Siwa. Kemudian Dwi Puruse, 2 alat kelamin Betara Siwa dan alat kelamin lembu. Kemudian Eka Bago adalah 1 alat kelamin perempuan, itu alat kelamin Dewi Uma. Nah, kemudian yang terakhir, ya, Dwi Srenggi, ya, 2 tanduk, ya, lembu mempunyai 2 tanduk. Sabto Locanam adalah 7 mata, ya. Tapi di sini Betara Kala bisa menjawab hanya 6, ya. 2 mata Betara Siwa, 2 mata lembu, dan 2 Dewi Uma.
Jadi satu mata yang tidak bisa disebutkan. Ya, akhirnya Betara Siwa bersabda, mataku adalah 3 yang disebutkan trinetra. Ya, mataku yang satu ini adalah ada di kening. Ya, di antara kedua alis ada di kening. Ini adalah mata gaib yang dapat melihat seluruh alam yang tertutup oleh Sudamani. Begitu sabda Idu Betara Siwa. Ya. Dengan demikian berarti Betara Kala tidak bisa menjawab dengan sempurna seloka-seloka yang diberikan oleh Betara Siwa. Ditambah karena sinar matahari sudah condong ke barat, akhirnya Betara Kala tidak berhak untuk memakan Betara Siwa. Dan kemudian dia meneruskan untuk melakukan pengejaran terhadap Rare Kumara. Ya, Rare Kumara sudah cukup jauh larinya, ya, memasuki halaman-halaman pekarangan rumah orang, sehingga pada malam, sampai malam. Nah, di tengah malam, ya, Rare Kumara menemukan seorang dalang yang sedang mempertunjukkan wayang. Ya, di sana Rare Kumara bersembunyi di bambu di bawah gender, sehingga Betara Kala pada saat itu langsung datang, terus ngerusak dan memakan sesajen yang ada di wayang tersebut. Ya, kemudian Ki Mangkudalang menasihati Betara Kala. Ya, janganlah meneruskan. Ya, Ki Mangkudalang itu menasihati, ya, Betara Kala tidak usah meneruskan niat untuk memakan Rare Kumara, karena sesaji wayang sudah dimakan habis, itu adalah sebagai tebusannya. Ya, setelah dikasih nasihat seperti itu, Betara Kala langsung tidak berdaya untuk meneruskan pengajarannya ke Rare Kumara. Ya, akhirnya Rare Kumara selamat. Ya, dari cerita Rare Kumara inilah dijadikan sebagai mitologi, ya, terhadap anak yang lahir pada tumpak wayang. Ya, ini dianggap anak yang sukerta, yang menjadi santapan daripada Betara Kala, dan anak tersebut, ya, harus dilukat dengan tirta wayang Sapuleger. Nah, demikianlah makna daripada upacara atau persembahyangan daripada tumpak wayang ini. Ya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa dunia ini merupakan cerminan dari tumpak wayang ini merupakan cerminan dari dunia yang diliputi oleh hal-hal negatif. Ya, manusia diliputi oleh kebodohan, kegelapan, keangkuhan, keangkara murkaan. Kalau kita amati, ya, pada saat sekarang ini, ya, tumpak wayang ini memang, ya, kenyataannya di dunia, di Mayapada, ya, di mana sekarang sedang berkecamuk perang Rusia Ukraina. Ya, kalau misalnya NATO, ya, menggempur Rusia sampai Rusia menembakkan rudal-rudal nuklirnya, itu jadi apa dunia? Nah, inilah makanya mugi-mugi Idu Betara Siwa dapat mengutus siapa yang nantinya menjadi mediator, ya, barangkali nanti kepala-kepala negara yang menjadi mediator, sehingga ini bisa ditengahi. Nah, demikianlah bahwa kita sebagai umat Hindu dengan hari-hari raya bukan hanya umat Hindu yang yang bermanfaat. Ini adalah dunia. Moga-moga apa yang kita lakukan, niatnya kita lakukan ini adalah ada berkah, ada pahala untuk kita semua, sehingga kita senantiasa mendapatkan panugerahan, kerayuan, dan keselamatan tanpa ada halangan rintangan yang berarti. Demikian Dharma Wacana yang dapat yang sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya tiang no sampura, tiang sinep untuk para masanti. Om Santi 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 Om.